Posisi pas ceritanya itu Pak Harsono sedang bersih-bersih di halaman. Ya tiba-tiba aku pas dini hari kan pagi kan masih sepi, itu ada suara tapi nggak ada orangnya gitu loh. Mungkin ya merasa terganggu atau gimana ya, yang namanya barang gaib kan nggak kelihatan Mas. Ya itu tiba-tiba itu Pak Harsono-nya itu sudah nggak sadar, sudah di dalam rumah. Padahal posisi lagi bersih-bersih di luar rumah. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tentunya ya di sesi malam baru gerbang antar dimensi. Bisa kalian lihat nih, menandakan kedinginannya bukan main-main, tapi kok nggak pakai jaket. Kali ini kita sedang berada di salah satu daerah plat AA ini maksudnya. Masih masuk AA sebelah barat, paling barat. Dan tempat ini menurut saya cukup unik karena saya pribadi baru tahu adanya tempat ini. Konon katanya tempat ini ya bisa dibilang nggak kalah jauh ya dengan sangarnya tanjakan yang ada di Subang, tanjakan yang ada di Alas Toban. Ini jam-jam segini juga grade-nya naik nih Mas ternyata. Plat apa ya? AA ya. Jadi AA plus. Plus gitu. Cuma Kliwon lagi. Iya. Triple. Iya. Dan alkisah di tempat ini mungkin yang menarik untuk kita telusuri di dalamnya adalah salah satu jalan yang dia dapat istilahnya oleh kebanyakan orang di sini adalah jalur tengkorak. Jadi bisa kalian bayangkan lah ngerinya seperti apa. Jadi sedikit cerita aja Om, jalur tengkorak ini sendiri sebenarnya apa? Ya sebenarnya sebutan untuk jalur tengkorak itu mengacu pada jalur yang dia sering terjadi kecelakaan, laka lantas ya. Jadi boleh disebut atau namanya itu red line gitu. Jadi ini memang agak bising karena kita posisi syutingnya di pinggir jalan dan ini belum malam-malam banget, jadi masih mendekati tengah malam lah di sini. Terus ini memang kalau saya lihat itu kita jalan tadi ya Mas Genta, dari jembatan yang ada di sana sampai pertigaan yang pasar yang di bawah itu memang warnanya merah, banyak darah juga yang saya lihat. Dan sejak kita di jalan itu semalam saya sudah diarahkan untuk berhentinya di sini, stopnya di sini, dan ternyata benar. Jadi nanti kita akan ada beberapa titik ya. Yang pertama di ini banting setir, pengaman, terus kemudian nanti kita lihat di jembatan yang ada sebelah kita dan ada satu tempat lagi Mas. Oh iya. Kenapa diarahnya di sini? Karena tempat ini ternyata menjadi pusat dari kejadian-kejadian itu yang sering terjadi. Kalau selama ini kita ketahui yang sering kita temukan itu istana ya, istana kerajaan makhluk astral. Di sini ternyata ada seperti mallnya. Jadi tidak lagi pasar, tapi mall bagi apa? Makhluk-makhluk astral. Dan ini merupakan jalur lintasan. Jadi kalau dilihat jauh ya, 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, ini memang masih hutan dan ada bongkahan batu yang tepat ada di bawah kita. Dan itu menjadi seperti lintasan mereka. Lantas setelah dibangun jalan, mereka akan terputus gitu. Sehingga lalu lalang astral yang sering lewat di sini itu menjadi penyebab kecelakaan-kecelakaan yang ada di sini. Selain nanti juga bisa dijelaskan secara sedikit lah tentang apa ya ini, fisika tekniknya lah, tentang jalan ini seperti apa sih konturnya, karena saya lihat kemiringannya hampir 35 derajat tadi. Ya. Dan kalau boleh dibilang nggak, karena tanjakan ini merupakan jalur tengkorak, sebenarnya sebrutal apa jalanan ini dibandingkan dengan yang ada di Subang Jawa Barat atau mungkin yang ada di Alas R ya. itu? Ini lebih upgrade Mas. Lebih upgrade lagi? Iya, dan bahkan kejadian-kejadian yang jadi begini, suatu tempat yang kalah famous itu justru menyimpan cerita mistis horor yang lebih dalam gitu. Dan frekuensi yang saya lihat ya, untuk 1 tahun aja sering terjadi 20-30 kasus kecelakaan besar gitu yang sering terjadi di sini. Dan ada anehnya gitu, kecelakaannya itu pilih-pilih.
Jadi nggak sembarang kendaraan gitu. Oh ternyata dia pilih-pilih juga. Pilih-pilih. Based on Kebanyakan truk. Jadi truk-truk di sini juga tidak yang mengangkut bahan ini ya bangunan, tetapi lebih ke kayak sembako, terus sayuran, palawija gitu. Dan tadi waktu di mobil katanya kamu mau cerita tentang ini. Misteri handuk truk. Mau Iya. diceritain di sini atau nanti aja? Nanti aja, kita nanti jalan aja. ke sini aja. Iya. Ini kenapa sekarang kita berada tepat di depan bangunan ini, kenapa Om? Iya, jadi kalau mungkin sore tadi kan kita udah ke sini ya, sedikit Iya. survei kecil gitu. Di sebelah sini itu sebenarnya ada seperti tempat yang dipergunakan untuk banting setir, jadi untuk penyelamat. Jadi kalau dari sana ya ada kemiringan lereng slope yang sekitar 35 sampai 40 derajat, itu kan biasanya nanti ada penambahan gerakan gaya gravitasi. Ya. Dan itu penyebab yang sering terjadi itu remnya blong. Blong. Gitu, remnya blong dan mereka akan banting setirnya di sini. Dan kenapa sih kita pilih berhenti di sini? Jadi tempat ini ternyata menjadi penampung dan tanda kutip korin-korin korban kecelakaan, Mas. Gitu. Jadi macam-macam Mas yang dilihat sekarang. Jadi kita akan masuk ke bangunan ini. Kita sebelahnya aja karena ini tertutup dan ini memang tidak banyak orang yang berani ninggali ini untuk jaga, untuk tempat gitu ya. Karena terkadang mereka yang istirahat di sini itu dipindah. Ya. Ada yang bahkan ada yang dipindah ke tengah jalan. Ada nanti ceritanya ada. Yuk kita jalan di sini. Mari kita ikuti Mr. Tunggul jalan-jalan. Gimana? Oh ya udah, yang penting ini genap. Di sini? Iya. Oke, Om langsung aja kita ke the point. Ada suara gemericik air di bagian sana. Apa yang ada di sini secara kacamata metafisiknya? Mas. Ya. Nah, karena ini agak berbeda ya dari kita datang. Jadi ini seperti di alas roban. Jadi saya minta itu tuh kan makin kenceng tuh. Jadi saya minta tadi menunjukkan eksistensinya. Tuh Mas, persis Mas. Tuh loh Mas, yang satu itu hanya satu aja. Tuh agak gerak. Nanti mungkin kalau ada suara atau apa. Yes. Sebenarnya ada cerita sejarah ya. Ini berkaitan juga dengan Kerajaan Mataram Mas, yang lewat sini itu seperti apa. Cuman kalau posisi kita sekarang di sini, di belakang kita ini sebenarnya ada aneka ragam Mas, penampakan dalam artian wujudnya itu lebih seperti korban-korban kecelakaan. Dan kebanyakan kalau saya lihat, maaf kalau saya menceritakan karena memang diinformasikan beberapa driver truk, tapi sini pakai anduk. Iya, gitu. Jadi memang ada satu pantangan yang disampaikan. Jadi aki-aki yang ada di sini itu ada kaitannya nanti sama spot yang ada di sana. Cuman yang sekarang mendampingi kita ini memang ada dua Mas. Jadi ada Nyai ada Nyai Sukini sama Mbak Palawija gitu. Satu cerita dari Mbak Palawija menceritakan beberapa yang kejadian di sini kan bawa Palawija ya, membawa seperti hasil bumi, barang dagangan makanan itu untuk nanti diambil dalam tanda kutip, dijual di pasar mereka gitu. Lantas Nyai Sukini ini sebenarnya sudah kejadiannya lama kalau saya tangkap. Jadi dulu ada perempuan ya usia 60 tahunan lah, itu kecelakaan di sana, kecelakaan naik sepeda, keserempet sama truk, kemudian wafat seketika di situ. Dan beliau memang menjadi penguasa dari lokasi sini sekarang Mas, gitu. Tapi ini Om, kalau bisa dibilang kalau memang palawija itu adalah salah satu tumbuhan yang dibutuhkan untuk dunia sana, apakah semua kecelakaan ini termasuk politik dari dunia mereka juga atau gimana? Iya, selain ada penjelasan secara ini ya apa? Dunia nyatanya secara fisika teknik itu memang ada, tetapi secara metafisika juga ada. Jadi mereka menyasar beberapa pengemudi itu, contohnya begini. Pertama yang dalam kondisi mengantuk malam. Terus yang kedua terkadang menggunakan tanda, menggunakan handuk warna putih, itu ternyata ada tandanya Mas.
tanda bahwasanya dahulu mengingatkan beberapa orang yang lewat sini. Jadi di era-era Mataram itu dianggap begal gitu. Jadi yang negatif lah. Jadi membawa kayak pakai kain yang melintas gitu. Dan beliau tidak menjelaskan secara dalam, cuman diberikan seperti ini gitu gambarannya. Lantas juga beberapa korban-korban kecelakaan itu secara korin ya, kita tidak bilang ini arwah atau orang meninggal atau bukan. Residual energi semua terserap di sini. Dan ini ditinggalkan memang ada beberapa pertimbangan. Pertama, kalau nanti sakwaya-waya ada kendaraan yang loncat dari atas. Pertama, yang kedua, banyak kejadian mistis yang ada di sini. Apalagi di ini, Mas. Ini udah tenang. Masuk ya. Di ini. Di sini sih. Jadi ketampung. Masuk aja lah, kita masuk Iya, aja. nggak apa-apa. Jadi ini kayak kamar dulu, Mas. Jadi semuanya ketampung di sini karena sempat juga beberapa korban yang belum dievakuasi dibawanya ke sini gitu. Tapi Om, satu pertanyaanku tadi, Iya. karena yang berhubungan tentang handuk tadi itu kan mereka beranggapan bahwa dari zaman dulu itu begal adalah seperti sama itu dan mereka kebanyakan mengincar seperti itu. Padahal nggak semuanya kayak, dan kira-kira stigma seperti itu akan ada di benak mereka itu sampai kapan? Apakah selamanya atau akan ada pengecualian atau ada pandangan sebenarnya sendiri? Selamanya juga dan mereka juga mengatakan mereka itu menyelakainya ya, karena ini saya tangkap sosok astral tapi bersifat negatif. Itu menyampaikan ke saya mereka menyelakai dengan mengganggu kinerja rem. Jadi rem-rem yang semulanya dicek baik, semulanya dicek oke gitu, tapi kenapa nggak tahu saat melintasi sini itu kemudian ngeblong gitu. Dan mereka sulit untuk mengendalikan. Selain itu juga beberapa orang yang dalam pikirannya itu kalut atau ngantuk atau apa, karena memang lereng ya kalau saya lihat, dan kalau semakin turun ke bawah itu justru malah gaya luncurnya semakin kencang ya. Untuk hantu itu sebenarnya dijelaskannya hanya sekilas gitu, Mas. Jadi mereka lebih banyak menutup mulut gitu. Kalau sekarang saya tanyakan, cuma tadi dijelaskan sedikit itu, sedikit. Dan menurut saya sudah menjadi suatu gambaran gitu, karena memang daerah-daerah sini dulu rawan begal waktu dulu, termasuk era-era kolonial. Jalan ini sudah ada lama gitu. Ini Om, andaikan ini kalau saya bukan yang saya sombral atau apa, saya merasa bahwa di ini saat ini masih enak. Nah, ketika itu nanti tidak menjadi enak itu biasanya kayak gimana Om? Ini Mas, dinginnya beda. Dinginnya itu lebih menusuk, sama kita akan mencium bau aneh. Dari bau amis sampai bau ini seperti kampas rem terbakar yang sering bau di sini. Itu teman-teman, sedikit cerita nih tentang, sebenarnya saya nggak begitu tahu ya daerah ini, dan saya baru tahu ini ternyata. Dan tadi juga sempat kita tanya narasumber juga, dan emang ceritanya emang bisa dibenarkan, mengerikannya seperti apa sih. Iya. Dan spotnya nggak cuma ini aja, mungkin nanti kita akan jalan ke, nggak tahu, pohon jadi nanti kita akan ke jembatan, sama satunya itu pohon dekat sumber mata air, yang itu pusat dari semuanya sebenarnya. Aktivitas metafisika yang ada di sekitar sini. Ya, sedikit pengantar aja teman-teman semuanya, mungkin yang sedikit gambaran globalnya yang ada di kejadian ini kita ceritakan di sini. Mungkin untuk lebih lanjut lagi, langsung aja kita menuju Central Park-nya. Iya, kita ke sana ya. Saya juga ngambil explore di daerah situ, setelah itu ngasih saji, dilarungin ke air. Setelah mereka nyampe rumah, mereka itu diimpiin harus ngambil itu lagi sampai mereka sakit-sakitan, terus harus nyari sampai ketemu semua. Tapi sayangnya setelah dicari 1 bulan lebih di sini nggak ketemu, dan 3 teman saya meninggal semua.